Indonesia. Betul sekali. Oke, Bukima ingin bertanya, pembelajaran sebelumnya, pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang paragraf, ya atau tidak? Ya, ada yang masih ingat apa itu paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat, betul, menjadi satu. Ya, dari banyak kalimat itu dikumpulkan menjadi satu, itu nanti akan membentuk sebuah paragraf. Biasanya di dalam paragraf itu ada apa saja? Ada apa saja dalam paragraf? Gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau ada gagasan pokok itu jelas ada gagasan pendukung. Oke, itu ya. Biasanya paragraf itu ditemukan di mana? Di cerita. Di mana lagi? Benar, di sebuah cerita. Di sebuah apa? Puisi. Puisi ada paragrafnya. Dongeng ada lagi? Novel. Komik. Oke, nah, jadi ada novel, ada komik, ada puisi, ada cerita. Itu tadi disebut apa? Bacaan, betul, yang di dalamnya terdapat paragraf. Betul. Nah, pernahkah kalian itu membaca suatu bacaan? Pernah. Contohnya bacaan apa saja tadi? Puisi, cerita, komik, novel. Nah, itu adalah bagian-bagian dari bacaan. Nah, kemudian anak-anak kan pernah membaca bacaan ini ya. Tadi ada yang membaca novel, komik, cerita. Kira-kira ya, kalian bisa tidak menentukan dari inti bacaan itu? Kalau bacaan itu panjang atau pendek biasanya? Panjang. Biasanya ada intinya tidak dari bacaan itu? Ada. Bisa berarti mencari inti dari sebuah bacaan? Bisa ya. Oke. Harus bisa. Ya. Baik anak-anak, hari ini ya, setelah kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang sebuah bacaan, paragraf, kita hari ini nanti akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, diharapkan nanti setelah mempelajari ini anak-anak mampu membedakan antara ide pokok itu apa dan ide pendukung itu apa. Selain itu nanti anak-anak juga bisa menentukan yang mana ide pokoknya dan yang mana ide pendukungnya. Hari ini kita akan belajar ini. Siap untuk mengikuti? Siap. Oke, kita akan pelajari dulu ya, sebelum nanti anak-anak berlatih, kita akan pelajari dulu tentang paragraf. Tadi di awal Bu Bina sudah bertanya, apa itu paragraf? Ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari paragraf. Ternyata paragraf itu tidak hanya satu jenisnya. Ada apa saja yang pertama itu? Paragraf apa ini? Yang paling atas ini? Deduktif. Paragraf deduktif. Silakan dibaca. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ya itu terletak di awal paragraf. Itu namanya deduktif. Yang kedua ada paragraf apa ini? Induktif. Pengertiannya apa? Adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalau deduktif tadi di awal atau di akhir? Awal. Kalau induktif? Akhir. Nah, selain ada di awal dan di akhir, itu ada juga yang namanya paragraf apa? Campuran. Letaknya di mana kalau paragraf campuran? Di awal dan di akhir. Betul. Nah, kita hari ini mau belajar tentang ide pokok dan ide pendukung. Kita lihat dulu pengertiannya. Ide pokok itu apa, Bu Prima? Ide pokok adalah, silakan dibacakan yang keras, Pak. Ide pokok adalah utama yang ingin disampaikan, karena itu ide pokok juga disebut gagasan utama atau pikiran utama. Ide pokok terletak pada kalimat utama. betul sekali. Jadi, yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah inti dari hal yang ingin disampaikan dari suatu paragraf. Ya, ide pokok itu juga bisa kita sebut dengan nama lain yaitu gagasan utama atau pikiran utama. Nah, ide pokok biasanya terletak di mana? Kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa
Kemudian kalau yang pendukung itu untuk menjelaskan dari ide pokok ini. Paham? Paham? Oke, kita lihat contohnya. Oh, ini kita lihat perbedaannya dulu. Jadi, perbedaannya ini silakan diperhatikan, Mbak. Kalau ide pokok itu adalah inti, gagasan utama yang akan dibahas. Kemudian, biasanya hanya berupa satu kalimat tok. Kalau ide pokok itu hanya satu kalimat. Tahu kan satu kalimat? Sampai titik. Nah, itu namanya satu kalimat. Kemudian ide pokok berfungsi sebagai pusat pembahasan atau inti yang akan dibahas dari paragraf tersebut. Nah, itu ide pokok. Bedanya dengan ide pendukung apa, Bu Prima? Kalau ide pendukung itu adalah rincian informasi yang menjelaskan ide pokok. Nah, biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalau ide pokok itu hanya ada satu kalimat, kalau ide pendukung itu biasanya banyak kalimatnya. Karena kalau menjelaskan itu butuh banyak kalimat untuk menjelaskan ide pokok. Terakhir, ide pendukung ini berfungsi untuk memperjelas, menjelaskan ide pokok itu, untuk menjelaskan ide pokok yang akan kita bahas. Oke ya, memperluas atau memperkuat ide pokok. Gitu. Contoh, silakan dilihat ada sebuah bacaan, silakan dibaca, Mbak. Oke, baik. Di sini Bu Prima ingin menunjukkan bacaan ini kira-kira ada berapa paragraf? Bacaan ini kira-kira ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Satu. Nah, dalam satu paragraf ini atau dalam bacaan ini terdapat yang namanya ide dan ide pendukung. Nah, di sini sudah Bu Prima kasih keterangan. Yang warna merah itu adalah contoh dari ide pokok. Ide pokoknya ada di kalimat utama. Nah, ini namanya kalimat utama. Kalimat utamanya Bu Prima tanya, kalimat utamanya ada di awal atau di akhir paragraf? Kalau yang di awal paragraf tadi namanya apa? Deduktif. Paragraf deduktif. Oke, di sini warna merah adalah ide pokok. Sehingga inti dari yang akan dibahas dari paragraf ini adalah tentang apa? Tentang apa yang akan dibahas di paragraf ini? Solo itu merupakan kota yang kaya akan budaya Jawa. Intinya itu, ide pokoknya adalah bahwa kota Solo itu adalah kota yang kaya akan budaya Jawa. Paham sampai sini? Ini yang akan dibahas. Kemudian kita lihat warna biru itu sebagai ide pendukungnya. Apa saja di sini ide pendukungnya? Yang pertama, dari kaya akan budaya Jawa itu dijelaskan di ide pendukung bahwa apa? Budaya tradisional seperti batik, wayang kulit, dan gamelan. Oke, jadi ada budaya Jawa itu tadi ada apa saja? Batik, wayang kulit, dan gamelan. Jadi kalimat kedua ini dinamakan ide pendukung karena menjelaskan dari ide pokok yang pertama ini tadi. Ide pokoknya apa? Kita mau membahas tentang budaya Jawa. Lah, budaya Jawa itu ada apa saja? Gamelan, batik, sama wayang kulit. Lagi. Nah, setiap tahun Solo juga menggelar berbagai festival budaya. Dijelaskan lagi nih, ada festival budaya seperti apa? Sekaten. Kemudian ada Solo Batik Karnival. Itu. Nah, terakhir ini, masyarakat Solo terkenal dengan keramatan dan gotong royong yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Itu juga bagian dari budaya mereka, yaitu apa? Ramah dan suka gotong royong. Nah, ini menjelaskan dari budaya Jawa ini tadi. Ya, paham sampai sini? Paham. Benar paham? Paham. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan tentang ide pokok dan pendukung dulu sebelum kita latihan? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, nah selanjutnya buatlah kelas menjadi 5 kelompok. Sudah? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Prima punya bacaan. Silakan kita baca bersama-sama. Nanti kita akan latihan. Dari bacaan ini kita akan cari ide pokok dan ide pendukungnya. Bu Prima bagikan LKPD, nanti silakan dikerjakan secara berkelompok.
Ide pokok dari paragraf kedua, selain sekate, kesenian tradisional seperti tari gambyong dan pertunjukan wayang kulit menjadi daya tarik sendiri bagi para pengunjung. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Oke, ide pokok pendukungnya dari paragraf kedua silakan dibacakan. Oke, kesenian ini dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Surakarta agar tidak tergerus modernisasi. Oke, benar atau salah? Benar. Di situ kenapa namanya ide pendukung? Ya, karena juga menjelaskan dari ide pokok yang dimaksud dengan kesenian ini. Kesenian ini itu ada apa saja tadi yang dijelaskan di ide pokoknya? Kesenian ini itu apa saja? Di ide pokok tadi kan dijelaskan ada kesenian apa dan apa? Tari gambyong dan wayang kulit. Nah, dijelaskan di ide pendukung dengan kata kesenian ini. Lalu yang dimaksud dengan kesenian ini itu apa? Tari gambyong dan wayang kulit. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Terima kasih. Siap yang tahu. Ya, lanjut kelompok 3. Sip. Ini dengan mana?
Indonesia yang kaya akan budaya. Benar atau salah? Benar. Itu penduduknya? Oke, benar ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan lanjut kelompok 5 masih ke depan. Ya. Kantor di sini, Mbak. Oke, baik. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4. Nomornya. Ya. Kedua. Oke, baik. Silakan dibacakan ide pokoknya. Paragraf kedua. Oke, baik. Benar. Kemudian ide pendukungnya. Yang bilang? Oke, itu paragraf. Benar. Sama yang kedua sudah belum? Belum. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Yeay, makasih. Baik, silakan. Oke, kita lihat dari yang anak sudah kerjakan tadi. Ya, kita lihat paragraf pertama ide pokok
belajar kita hari ini, yaitu sudah mempelajari tentang apa itu ide pokok dan apa itu ide pendukung. Semuanya sudah paham? Oke. Bu Prima ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan. Seru. Terus, perasaan kalian bagaimana hari ini belajar hari ini? Senang? Bahagia? Asik? Wah, terima kasih. Seru. Nah, anak-anak, untuk materi berikutnya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti anak-anak akan diajak belajar mengenai tentang poster. Sudah tahu poster? Sudah. Nah, kita nanti akan mempelajari lebih dalam apa itu poster dan bagaimana cara membuatnya. Siap untuk belajar di pertemuan selanjutnya? Siap. Baik. Semuanya, kita akan sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Go!